Bab 28. Tanpa ragu berbalik meninggalkan. Natalia Wu teringat tatapan Andisi terhadapnya barusan, dia menghela nafas lega, untung saja yang lalu dia datang mencari Marson Gu, karena tidak ingin melihat wajah kejamnya, dia mengenakan kacamata hitam yang sangat besar, menutupi wajahnya. Kalau tidak, barusan Andisi pasti sudah mengenali dia. Natalia Wu berjalan sampai ke depan kantor Marson Gu, saat akan mengulurkan tangan mengetuk pintu, pintu dibuka dari dalam sekejap mata mereka bertatapan. Natalia Wu, kamu datang. Marson Gu tersenyum. Tatapan Natalia Wu datar melihat dia, nada suaranya datar, berkata, Direktur Gu, aku membawakan desain terbaru kemari, kamu sekarang mau melihatkah? Marson Gu mendengar cara dia memanggil, mengerutkan alis, berkata dengan suara yang dingin, tidak boleh memanggil aku Direktur Gu. Dia tidak menyanggupi, juga tidak setuju, hanya terdiam tidak berkata-kata. Melihat ini, Marson Gu sedikit kesal, mengulurkan tangan menarik dia ke dalam ruangan, menutup pintu, mendorong dia sampai ke tembok yang dingin. Natalia Wu, akhir-akhir ini merindukan aku tidak? Natalia Wu memalingkan kepala, menghindari tatapan matanya. Natalia Wu, kamu tidak patuh lagi. Suaranya yang dingin membahayakan. Dia mengatupkan bibirnya, keluar dari bawah pergelangan tangannya, dengan hormat berkata, Direktur Gu, hari ini aku datang sebagai wakil dari perusahaan Cheng, tolong hormati aku sedikit. Marson Gu mengerutkan kening, keramahannya hilang dalam sekejap. Dia berbalik kembali ke tempatnya, dengan dingin menatap dia, kamu datang untuk mengantar gambar desain, bawa kemari tunjukkan padaku. Suasana hatinya tiba-tiba berubah, membuat Natalia Wu terpaku sejenak, dengan cepat dia mengatur suasana hatinya, menyodorkan gambar desain ke hadapan Marson Gu. Marson Gu melihat gambar desain, keningnya kembali mengerut, seluruh tubuhnya terasa dingin, bertanya, ini desain kamu? Dia menggigit pelan bibirnya, menganggukkan kepala, aku yang mendesain. Plak, dia langsung melempar kertas gambar tersebut ke meja kerja, dengan mata yang dingin menatap dia, kembali bertanya, Natalia Wu, kamu lihat mataku beritahu aku, ini benar desain kamu. Natalia Wu dibuat ketakutan dengan auranya, masih dengan menggertakkan gigi berkata, benar aku yang mendesain. Melihat dia begitu keras kepala, kemarahan Marson Gu memuncak, Natalia Wu, saat malam itu aku pergi ke kantor kamu, melihat gambar desain yang kamu letakkan di sudut meja, perhiasan yang sama, kenapa bedanya jauh sekali? Kamu jangan katakan padaku, kamu merasa desain yang sekarang, lebih bagus. Natalia Wu merasa aneh, dia tidak menyangka alasan Marson Gu tidak puas, ternyata karena ini. Marson Gu melihat ekspresinya ini tahu, pasti terjadi sesuatu, kembali memaksa bertanya, Natalia Wu, lebih baik kamu beri aku satu jawaban yang memuaskan, kalau tidak, aku sendiri akan menelepon Steve Cheng, menanyakan padanya apa yang diperbuat oleh karyawan perusahaannya. Dia segera menggeleng-gelengkan kepala, menghalangi dan berkata, kamu jangan bicara dengan Steve Cheng. Karena masalah penawaran, rapat komisaris tidak puas terhadap Steve Cheng, belakangan ini senior melewati hari dengan tidak mudah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan senior, tidak boleh menyangkutkan senior. Marson Gu melihat dia ingin melindungi Steve Cheng, di dalam hatinya sangat marah sekali. Natalia Wu tahu dirinya hari ini kalau tidak berbicara jujur, pasti tidak akan bisa lepas dari Marson Gu, bisa juga masih akan merepotkan senior. Dipikir-pikir, dia baru berkata dengan pelan, gambar desain yang kamu lihat itu, manajer He yang meminta aku merubah, dia mungkin merasa desain yang seperti ini, kamu mungkin akan lebih suka. Apa aku orang bodoh? Marson Gu bertanya balik dengan tajam. Dia tidak menjawab, dia bukan tidak tahu kalau Kelly He sengaja mencelakai dia, tapi dia masih ingin terus tinggal di departemen desain, tentu saja tidak bisa melawan Kelly He. Marson Gu melihat dia diam tidak berkata-kata, di hatinya timbul kekecewaan. Biasanya bukankah sangat berani? Bahkan berani melawan dia, kenapa ganti orang, dia langsung tidak bisa marah. Dia menghela nafas perlahan, melambaikan tangan, kamu kembali saja dulu. Mendengar ini, Natalia Wu sedikit tidak percaya, Marson Gu dengan begini mudah membiarkan dia pergi. Dia menghela nafas lega, dengan tanpa keraguan berbalik pergi meninggalkan.
Setelah Natalia Wu pergi, Marson Gu langsung menelepon Steve Cheng. Steve Cheng yang sedang mengurusi pekerjaan melihat telepon masuk dari Marson Gu, merasa sangat aneh, segera bertanya, "Direktur Gu, ada apa?" Dia berdeham dingin, menyindir berkata, "Direktur Cheng, kemampuan grup kalian, benar-benar membuat aku kagum." Mendengar ucapan ini Steve Cheng tiba-tiba kepalanya seperti disiram air, dengan tidak mengerti bertanya, "Direktur Gu, apa maksud ucapanmu ini? Aku tidak mengerti." "Steve Cheng, kalau kamu tidak bisa melindungi Natalia Wu kamu berikan dia padaku, jangan menghambat prestasinya." Marson Gu selesai mengucapkan ini, langsung menutup telepon, sama sekali tidak memberi Steve Cheng kesempatan untuk lanjut bertanya. Awalnya Steve Cheng tidak menganggap penting ucapannya, tapi begitu mendengar nama Natalia Wu, seketika dia memperhatikan ucapannya, ditambah lagi ucapan Marson Gu berikutnya, jelas-jelas sedang memberi dia tanda, kalau dia tidak bisa mengerti maksud ucapannya, dia benar-benar seorang yang bodoh. Natalia Wu baru saja turun dari mobil lalu menerima pesan dari Steve Cheng, "Natalia Wu, sekembalinya ke kantor datang ke ruanganku, ada yang ingin aku rundingkan denganmu." Melihat pesan ini, dia sedikit bingung, bahkan dia belum sampai ke kantor, langsung diminta ke ruangan Steve Cheng. Untung saja dia pernah menjadi asisten Steve Cheng selama 1 bulan, departemen sekretaris semua mengenal dia, tidak menghadang dia, langsung membiarkan dia masuk. "Senior, kamu mengatakan ada yang mau kamu rundingkan denganku, tentang apa?" Natalia Wu langsung bertanya. Steve Cheng tersenyum, menunjuk kursi yang ada di hadapannya, "Jangan buru-buru, kamu duduk dulu." Pada saat ini, dia mengeluarkan sebuah dokumen, meletakkan di hadapan Natalia Wu, dengan sedikit menyalahkan diri sendiri berkata, "Natalia Wu, maaf, membuat kamu menderita, mulai hari ini, kamu dari asisten desainer, langsung menjadi desainer perhiasan perusahaan, setelah ini gambar desainmu, tidak perlu kamu tunjukkan ke siapapun, kamu bisa memutuskan sendiri." Natalia Wu melotot, membuka dokumen melihat, di dalamnya adalah surat kenaikan jabatan. Dia bertanya dengan terkejut, "Senior, seperti ini tidak terlalu baik kan? Aku belum lama bergabung dengan perusahaan, seperti ini." Steve Cheng melambaikan tangan memotong ucapannya, "Natalia, kemampuan kamu mendesain apa aku tidak tahu. Aku juga percaya, kamu pasti bisa menjabat posisi ini dengan baik, iya kan?" Mendengar ini, Natalia Wu tidak lagi menolak, dia memang tidak ingin berada di bawah kendali Kelly He, tidak ingin ada siapapun yang ikut campur akan desainnya. "Senior, terima kasih." Dengan penuh rasa terima kasih dia menatap Steve Cheng. "Sungkan apa? Sejak awal aku yang membawa kamu masuk ke perusahaan ini, aku harus bertanggung jawab padamu. Baiklah, kamu boleh kembali bekerja." Steve Cheng dengan lembut menyembunyikan rasa menyalahkan diri sendiri di bawah matanya. Barusan kalau bukan karena telepon Marson Gu, dia tidak tahu Natalia Wu di departemen desain, ternyata dibully seperti ini. Bab 29. Ingin membalas aku, gunakan tubuhmu. Natalia Wu sekali lagi setelah berterima kasih pada Steve Cheng, baru meninggalkan ruangannya. Dia membawa surat kenaikan jabatan kembali ke departemen desain, meja kerjanya dari sudut pindah ke samping jendela, bisa melihat pemandangan, tempat duduknya yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu, berbeda jauh sekali. Tatapan mata rekan kerja yang lain terlihat lebih takut dan ingin mengambil hatinya. "Natalia Wu, setelah ini kita adalah satu keluarga, kalau butuh bantuan, kamu katakan, tidak perlu sungkan dengan kami." "Iya, iya." Menghadapi keramahan rekan kerja yang tiba-tiba seperti ini, Natalia Wu sedikit tidak bisa menerima, hanya bisa menganggukkan kepala dan tersenyum, "Terima kasih niat baik kalian, setelah ini kita adalah rekan kerja, kalau aku ada salah, silakan kalian ingatkan aku." Mendengar ucapan ini, tidak sedikit orang yang menghela nafas lega. Natalia Wu tidak lagi memperhatikan sikap rekan kerjanya, dia mengeluarkan ponsel, mencari nomor telepon Marson Gu, di papan tombol dia terdiam beberapa saat, sekian lama baru memutuskan untuk menekan tombol. Telepon dengan cepat diangkat, suara Marson Gu yang dingin terdengar di telinganya, "Halo." Natalia Wu menggigit bibirnya, sedikit tidak enak hati, dengan suara pelan berkata, "Marson Gu, aku naik jabatan, apa kamu yang membantu aku?"
Mendengar ini, Marson Gu terdiam beberapa saat, pergerakan Steve Cheng lebih cepat dari yang dibayangkannya. Dia tidak menutupi mengaku, menyemangati dan dengan berlebihan berkata, kamu sangat berbakat dalam hal mendesain, bakatmu tidak seharusnya dihambat, juga tidak seharusnya dipengaruhi orang lain. Dia pasti dan dengan kalimat menyemangati, terdengar di telinga Natalia Wu, membuat Natalia Wu sedikit terkejut, tidak bisa dijelaskan, Natalia Wu berkata dengan lembut, terima kasih. Dia terpikir berbagai macam cara Marson Gu menolong dia, tapi tidak menyangka akan hal ini, penilaiannya terhadap Marson Gu juga menjadi lebih baik, terhadapnya juga tidak seperti dulu lagi. Sudut bibir Marson Gu terangkat, matanya terlihat bersinar, tersenyum dan berkata, aku membantu kamu sebanyak ini, apa cukup hanya dengan 2 kata terima kasih saja. Dalam hati Natalia Wu merasa terharu, mendengar ucapan Marson Gu ini, tiba-tiba hilang dalam sekejap. Ternyata benar, rasa harunya hanya seperti angin lewat, tidak peduli seberapa perhatian dia, tidak akan bisa merubah sifat asalnya. Dia masih harus membalas kebaikan hatinya, berpikir sejenak, bertanya pelan, aku traktir kamu makan. Boleh. Dia menjawab dengan sangat sederhana. Mendengar ini, Natalia Wu baru tenang, ucapan di mulutnya belum dilontarkan, kembali mendengar dia berkata, tapi, aku mau makan masakan yang kamu buat sendiri. Dia memejamkan mata, matanya bersinar, baik, tidak masalah. Dia menjawab begini cepat, benar-benar membuat Marson Gu terkejut, merasa dia pasti tidak tenang. Natalia Wu, kamu sekarang ada waktu tidak? Bisa datang kemari. Tiba-tiba, terdengar suara rekan kerja dari belakang tubuh Natalia Wu, dia segera menoleh melihat, tersenyum, tunggu sebentar, aku segera ke sana. Selesai bicara, dia kembali berkata pada Marson Gu, waktu makan nanti kita buat janji lagi, aku ada sedikit urusan di sini. Saat dia akan menutup telepon, dihalangi oleh Marson Gu, jangan buru-buru, bagaimanapun juga kamu harus terlebih dahulu beri aku imbalan kan. Aku tidak pilih-pilih, mencium aku sekali juga boleh. Natalia Wu menggertakkan gigi, menghayal. Plak, telepon langsung ditutup, sama sekali tidak memberi dia kesempatan berbicara. Marson Gu menatap telepon yang berbunyi tut-tut-tut, tersenyum. Seorang rekan kerja wanita melihat Natalia Wu yang datang, segera menyambut, menarik pergelangan tangannya dan berkata, Natalia, kamu bergabung dengan Departemen Desain juga sudah ada beberapa hari ini naik lagi menjadi desainer perhiasan, manajer berunding dengan kami, bersiap mengadakan acara penyambutan untukmu, sekaligus untuk merayakan kenaikan jabatanmu, bagaimana menurutmu? Di mata Natalia Wu tersirat keanehan di hatinya jelas, dia bisa mendapat perlakuan seperti ini, semua karena Marson Gu. Dia sekarang sudah bergabung dengan Departemen Desain, setelah ini akan bekerja dalam jangka waktu yang lama, hubungan dengan rekan kerja tidak boleh kaku, berpikir lalu setuju, boleh, sudah menentukan waktunya. Melihat dia setuju, rekan kerja wanita menghela nafas lega, tersenyum dan melanjutkan berkata, daripada memilih hari lebih baik hari ini, setelah pulang kerja kita langsung pergi, tempatnya sudah ditentukan oleh manajer. Baik. Natalia Wu setuju. Setelah pulang kerja, Natalia Wu dan beberapa rekan kerja wanita, bersama-sama naik mobil salah seorang rekan kerja pria. Awalnya dia masih membatasi diri, terlebih lagi tidak akrab dengan beberapa rekan kerja, setelah berbincang di sepanjang jalan, rasa asing itu berkurang banyak. Setiba di tempat tujuan, saat turun dari mobil, rekan kerja wanita yang duduk di sampingnya, tiba-tiba mengulurkan tangan menarik celananya. Mengambil kesempatan saat orang lain turun mobil, dengan cepat dia membisikkan sesuatu di telinganya, Natalia Wu, aku beritahu kamu, setelah ini kamu harus berhati-hati dengan manajer He, Departemen Desain dikuasai oleh manajer He, karena kamu, otoritas manajer He di perusahaan berkurang banyak, dia sekarang pasti sangat membenci kamu, sebentar lagi kamu hati-hati sendiri. Mendengar ini, Natalia Wu terkejut dan melihat dia, belum terburu berbicara sesuatu, dia sudah turun dari mobil. Natalia Wu, kamu sendirian jalan di belakang sedang memikirkan apa, cepat kemari, kita jalan bersama. Ada rekan kerja yang melihat Natalia Wu belum turun dari mobil, langsung melambaikan tangan padanya, menyuruh dia cepat menyusul.
Melihat ini, dia tersenyum, dengan cepat melangkahkan kaki menyusul rekan kerjanya. Setelah masuk ke dalam ruangan yang sudah dipesan, manajer He memesan bir penuh satu meja, tertawa dan berkata, mulai hari ini, Natalia Wu resmi menjadi salah satu karyawan di departemen desain kami, perkembangannya kalian juga melihat, harus banyak belajar darinya. Natalia Wu mendengar ucapan manajer He, ekspresi di wajahnya sedikit berubah, manajer He jelas-jelas sedang membuat agar dia dibenci. Ternyata benar, setelah mendengar ucapan ini, ada beberapa rekan kerja yang raut wajahnya berubah menjadi tidak bagus. Natalia Wu, selamat atas kenaikan jabatanmu. Manajer He menuangkan bir, menyerahkan kepada Natalia Wu, berkata sambil tersenyum. Kelly He adalah manajer, Natalia Wu tidak bisa tidak minum. Terima kasih untuk promosi dari manajer. Dia hanya bisa memberanikan diri, meminum segelas bir itu. Mereka melihat Natalia Wu dan manajer selesai minum, langsung datang tos dengan Natalia Wu. Natalia Wu tidak ingin membuat rekan kerja departemen desain kecewa, mereka satu persatu datang tos dengannya, dia terpaksa minum. Setelah selesai minum, Natalia Wu menghela nafas lega, tapi perutnya terasa tidak enak, kepalanya agak pusing. Dia antara mabuk dan tidak, ada orang yang memberikan air hangat untuknya. Perutnya sedang sakit, mengulurkan tangan mengambil air hangat tersebut, menyipitkan mata meminum, setelah minum, dia tidak merasa membaik, kepalanya makin pusing. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Bab 30. Kemarahan Marson Gu. Natalia Wu yang sedang bermimpi, merasa tubuhnya sangat berat, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya, sama sekali tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ditindih setan, membuat rasa kantuknya hilang, segera membuka mata ingin membalikkan badan, masih tidak bisa, tubuhnya seperti ditekan oleh sebuah gunung. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang dingin di tubuhnya, membuat tubuhnya bergetar. Seketika otaknya menjadi sadar, membuka mata, melihat ada bayangan hitam di atas tubuhnya, matanya dibuka semakin lebar, dia terkejut sampai terbangun. Pergi, Natalia Wu terkejut mengeluarkan suara. Di saat yang bersamaan, dia juga melihat dengan jelas, laki-laki asing yang menindih tubuhnya, terlebih lagi tangan orang itu sedang mencoba membuka bajunya. Meskipun dia lebih bodoh lagi, juga tahu apa yang sedang terjadi, dia langsung memberontak ingin mendorong laki-laki itu. Sudah bangun. Bagus kalau sudah bangun, aku tidak ingin bermain dengan perempuan yang seperti boneka kayu. Laki-laki itu tidak menyangka kalau dia akan terbangun tiba-tiba, setelah terpaku beberapa saat, makin antusias menarik baju Natalia Wu. Natalia Wu sedang memberontak, mengulurkan tangan menggenggam lampu meja, mengambil kesempatan saat laki-laki itu membuka kemejanya, dengan keras memukulkan lampu meja ke kepalanya. Laki-laki itu menjerit kesakitan. Natalia Wu mempergunakan kesempatan ini, dengan keras mendorong laki-laki itu, membalikkan tubuh bergulung turun, segera berlari ke kamar mandi, menutup keras pintu, kedua tangannya yang gemetar mengunci pintu. Selesai melakukan semua ini, seluruh tubuhnya bersandar pada pintu, perlahan terduduk di lantai. Kedua tangannya memeluk erat kakinya, kepalanya dibenamkan di kedua kakinya, tidak ada yang menolong dan ketakutan. Kalau bukan karena dia segera bangun, dia hampir saja. Natalia Wu sama sekali tidak berani berpikir lebih lagi, dia sangat merasa ketakutan. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di luar pintu, tubuhnya makin bergetar, bibirnya sangat pucat, sekarang dia tidak ada tenaga sedikit pun, kalau laki-laki yang ada di luar masuk ke dalam, dia tidak bisa lari lagi. Tok tok tok. Suara pintu diketuk dengan keras, pintu bergetar sampai menimbulkan suara. Natalia Wu yang bersandar pada pintu, memeluk erat kedua kakinya, sangat cemas tidak tahu harus bagaimana. Pintu ini sama sekali tidak bisa menghalangi laki-laki ini lebih lama, pintu ini cepat atau lambat akan bisa dibuka secara paksa, saat itu, habislah dia. Tatapan mata kebingungan Natalia Wu menyapu ke semua sudut kamar mandi, berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Sayangnya, tidak ada. Lapor polisi. Benar, dia bisa lapor polisi. Natalia Wu segera merogoh ponsel dari kantongnya, untung saja dia selalu membawa ponsel di kantongnya, dan bukan diletakkan di dalam tasnya.
Saat dia baru akan menelepon 110, pintu sedang berusaha dibuka paksa, dalam sekejap menggagalkan rencananya. Natalia Wu tanpa berpikir bersiap akan memutus telepon Marson Gu, tapi karena tangannya bergetar dengan sangat hebat, telepon diangkat oleh orang di seberang telepon. Telepon baru diangkat, suara Marson Gu terdengar di telinganya, "Natalia Wu, kamu sekarang datang ke perusahaanku, aku ada urusan mencari kamu." Dia mendengar suara Marson Gu, air mata yang tertahan, dalam sekejap mengalir keluar. Marson Gu melihat dia lama tidak menjawab, mengerutkan kening, dengan suara yang dingin berkata, "Halo, Natalia Wu, kamu dengar tidak?" Natalia Wu mengusap air mata di wajahnya, menghela nafas dalam-dalam, berusaha menjawab dengan datar, "Dengar." Marson Gu mendengar suaranya yang sedikit serak dan bergetar, seperti sedang ketakutan, segera bangkit berdiri dari kursi, kembali bertanya, "Kamu kenapa? Apa sedang terjadi sesuatu?" Saat dia baru bersiap akan membuka suara menjawab, suara pintu dibuka paksa kembali terdengar, kali ini masih diikuti dengan suara laki-laki yang memaki, "Wanita jalang, kalau punya kemampuan terus saja kamu bersembunyi di dalam, jangan keluar, sebentar lagi aku masuk, lihat saja nanti." Suara itu tidak keras tidak pelan, pas terdengar oleh Marson Gu dengan sangat jelas. Saat ini, masih ada apa yang dia tidak mengerti, dengan suara dingin berkata, "Kamu sekarang di mana? Aku segera datang mencari kamu. Aku di Royal Entertainment Club, tapi aku tidak tahu aku ada di ruangan mana." Selesai bicara Natalia Wu tidak bisa menahan tangisnya. Dia hanya ingat setelah dia meminum air hangat, dia kehilangan kesadaran, kejadian setelah itu dia tidak ingat sama sekali. Marson Gu segera menyadari situasi ini sangat bahaya, berlari dengan cepat, sambil menenangkan, "Jangan takut, bertahan, aku segera ke sana." Dia masih menenangkan Natalia Wu dengan beberapa kalimat, baru menutup telepon, langsung menelepon Andisi, begitu telepon diangkat langsung memberi perintah dengan suara dingin, "Periksa Natalia Wu di Royal Entertainment Club ada di ruangan mana, aku segera ke sana." Begitu Andisi mendengar dia berkata dengan suara dingin seperti ini, Andisi langsung tahu kalau sedang ada bahaya, menjawab dengan segera, "Baik." Kedua tangan Natalia Wu memegang erat ponsel, tahu kalau Marson Gu akan segera datang, tidak tahu kenapa hatinya tidak begitu takut, sepertinya laki-laki di luar, tidak lagi begitu menakutkan. "Wanita jalang, kamu kira dengan kamu sembunyi di dalam masalahnya akan selesai? Pelacur, lebih baik kamu sembunyi seumur hidup, kalau tidak, aku akan membuat kamu mencoba kehebatanku." Suara ancamannya kembali terdengar di telinganya. Natalia Wu menutup telinga erat-erat, tidak ingin mendengar suaranya. Laki-laki itu melihat pintu yang tertutup rapat, dengan kesal meludah, pandangannya menyapu ke seluruh ruangan, masih tidak menemukan alat untuk membuka pintu. Dia terus mencoba membuka paksa pintu, sekali demi sekali dengan sekuat tenaga, tidak sabar untuk segera membuka pintu. Dia khawatir kalau terus seperti ini akan terjadi masalah. Setelah mengelilingi seluruh ruangan, dia membawa kursi berjalan menuju kamar mandi, dia memukulkan kursi tersebut ke pintu kamar mandi. Brak, suara yang sangat keras. Natalia Wu yang ada di dalam kamar mandi, terkejut, dia yang duduk di balik pintu kamar mandi, merasakan getaran dari pintu, dalam sekejap dia melompat, urat di sekujur tubuhnya mengencang. Laki-laki itu memukulkan kursi beberapa kali ke pintu kamar mandi, akhirnya gagang pintu kamar mandi dirusak, dia tertawa dingin, melempar kursi tersebut, dengan sekuat tenaga kedua tangannya mendorong pintu kamar mandi terbuka. Natalia Wu berdiri di sudut kamar mandi, punggungnya menempel erat ke dinding kamar mandi, tatapan matanya yang ketakutan mengawasi laki-laki itu, membuka mulut mengancam, kalau kamu kemari, aku beritahu kamu, aku sudah lapor polisi, kamu sekarang pergi masih terburu, kalau sebentar lagi polisi datang, habislah kamu. Kamu kira aku takut dengan polisi?" Laki-laki itu tidak mempedulikannya, dengan langkah yang besar berjalan menghampiri dia. Melihat ini, wajah Natalia Wu menjadi pucat, segera mengambil peralatan mandi, tidak peduli benda apapun itu melempar ke arahnya, berharap bisa menghalangi dia. Dengan cepat laki-laki itu berjalan sampai ke hadapannya, menarik tangannya keluar dari kamar mandi. "Cepat lepaskan aku.
Natalia Wu mencengkram daun pintu sambil berteriak.